11 ingin mempresentasikan mengenai analisis putusan penyelesaian sengketa konsumen PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Guna Mandiri studi kasus putusan kasasi nomor 700 kasasi garing perdata khusus BPSK garing 2023 yang beranggotakan Galih Pradipta dan saya sendiri Fani Larasati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum. Di sini penggugatnya adalah Dwi Sri Utami dan tergugatnya ini adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Karya Guna Mandiri Kota Bandung yang diwakili oleh Tosin Sujana selaku Direktur Utama. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakarya Tobing, Sarjana Hukum, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sakarya Tobing, Sarjana Hukum dan rekan. Selanjutnya adalah kronologi perkara. Yang pertama, debitur atas nama Aib Nazarudin meninggal dunia, ahli waris yang diwakilkan saudara Dwi Sri Utami mengajukan gugatan ke pengadilan BPSK Bandung untuk mengeluarkan manfaat asuransi jiwa. Selanjutnya, pihak asuransi Capital Life memberikan polisi kepada Bank Karya Guna Mandiri. Selanjutnya, pihak asuransi Capital Life sudah mengeluarkan surat SPAJK, surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan, sebagai syarat untuk keluarnya manfaat asuransi. Namun, Bank Karya Guna Mandiri tidak bersedia memberikan manfaat asuransi, dikarenakan ada syarat pengajuan yang dimana apabila debitur memiliki riwayat sakit tertentu, maka tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi tersebut. Selanjutnya, oleh karena itu, ahli waris saudara Dwi Sri Utami mengajukan gugatan ke BPSK. Selanjutnya, putusan BPSK, putusan nomor 58 garing perdata Kons garing 2022 garing BPSK Bandung tanggal 12 Januari 2023. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, membayar PT Capital Life Indonesia bertanggung jawab dan wajib membayarkan manfaat asuransi dengan jumlah 150 juta sebagaimana yang tertulis pada sertifikat nomor 00000186 kepada PT Bank Karya Guna Mandiri sebagai mitra dan sekaligus pemegang polis tertanggung. Yang ketiga, memberikan kepada PT Bank Karya Guna Mandiri sebagai pemegang polis untuk memberikan manfaat asuransi jiwa kepada tertanggung Aib Nazarudin atau ahli warisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galih Pradipta. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya, Fani Larasati. Terima kasih. Lalu selanjutnya dari PT Bank Karya Guna Mandiri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Balai Bandung. Di dalam gugatan tersebut diberikan keputusan oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bandung tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan. Yang ketiga, menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen nomor 58 Perdata Konsumen _2022 BPSK Bandung tertanggal 12 Januari 2023 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum. Setelah itu, pihak pertama yaitu saudara Dwi Sri Utami melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Di dalam upaya hukum kasasi Mahkamah Agung tersebut, di dalam putusan nomor 700 kasasi _perdata khusus BPSK _2023 pertama menyatakan dalam putusan tersebut bahwa Badan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara akuo karena sengketa yang timbul dalam perjanjian kredit baik enggan hak tanggungan dan fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena permasalahan tersebut adalah permasalahan wan prestasi yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak. Yang kedua, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Sri Utami Dewi Sarjana Ekonomi. Yang ketiga, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000. Lalu pendapat kelompok kami dalam perkara ini
Pertama, penting bagi debitur untuk kembali teliti pada klausul perjanjian saat melakukan akad polis asuransi. Debitur harus dengan detail dan teliti ketika ditawarkan produk-produk oleh sales dari asuransi manapun, karena ini nanti akan berefek ketika kita tidak detail atau kita tidak teliti dalam klausul-klausul perjanjiannya, maka yang akan rugi nantinya adalah debitur. Lalu yang kedua, pendapat kami, antara kreditur dan debitur harus punya komitmen dengan perjanjian yang sudah ditetapkan kedua belah pihak, sesuai dengan aturan yang telah berlaku, misal tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang pada pasal 4 sampai pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu yang ketiga, dalam perkara ini, menurut pendapat kelompok kami, pengadilan sebagai wadah pencari keadilan harus bersikap netral dalam memutus perkara dengan melihat bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh penggugat ataupun tergugat, dan wajib menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kesimpulannya dalam kasus ini sesuai pertimbangan Iudex Fact. Dalam hal ini, putusan pengadilan negeri Balai Bandung ternyata tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dalam perkara akuo dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara akuo, karena sengketa yang timbul dalam perjanjian pemberian kredit tersebut, baik enggan hak tanggungan dan fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi permasalahan tersebut bisa diajukan tentang permasalahan wan prestasi yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada terdapat kekeliruan, itu datangnya dari kekeliruan kami mohon maaf. Saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.